Jadi saudara harus bisa bedakan. Mana penderitaan karena kebenaran, mana penderitaan karena kutuk. Baik saudara yang diberkati Tuhan, hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana mengenali Goliat dalam diri kita masing-masing. Haleluya. Dan ternyata setiap kita ini adalah punya Goliat. Goliat itu adalah manusia raksasa zaman Daud yang pernah dihancurkan, ditumbangkan, dikalahkan oleh Daud. Dan ternyata ini bukannya sebuah kisah yang pernah terjadi pada zaman Israel, khususnya pada zaman Daud. Tetapi juga Goliat ini masih ada secara spirit, secara roh yang terus kita hadapi, yang akan kita perangi dan harus kita kalahkan. Katakan haleluya. Nah saudara, kita perlu belajar mengenali roh Goliat ini sekarang. Ya, Goliat yang dulu udah mati, sudah dipenggal oleh Daud kepalanya. Tetapi Goliat sekarang itu masih banyak yang mengintimidasi umat Tuhan. Bahkan memblok, membuat mereka mati rasa. Sehingga ya secara rohani dan juga emosinya saudara, jiwanya jadi seperti tumpul, pikirannya tumpul. Itu karena apa? Karena pengaruh daripada intimidasi Goliat. Haleluya. Ya, jadi tema kita malam hari ini, kenali Goliat dalam dirimu yang membuatmu itu mati rasa, nuraninya jadi mati, ya, gelora rohaninya mati, ya, termasuk juga saudaraku, ya, emosi itu kan pikiran, ya, termasuk ya jiwa kita saudara yang kasih oleh Tuhan, itu juga jadi hambar. Itu bisa ya dipengaruhi oleh roh atau spirit Goliat ini. Haleluya. Kita mau langsung buka Alkitab kita dari 1 Samuel 17 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-7. Baik, kita akan baca bersama-sama firman Tuhan 2 iya. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Namanya Goliat dari Gat, tingginya 6 hasta sejengkal. Ketopong tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju zirah yang bersisik. Berat baju zirah ini 5.000 shikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga dan di bahunya ia memanggul lembung tembaga. Gagang tombaknya seperti besi tukang tenun. Pesatu ya. Dan mata tombaknya itu 600 shikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Haleluya. Saudara, kita akan kaget kalau kita baca dari firman Allah yang hidup. Kita beralih dulu ke Alkitab. Firman Allah yang hidup saudara. Langsung aja dalam ayat yang kelima dari firman Allah yang hidup. Oke, atau udah naik aja mulai dari ayat yang keempat. Kemudian dari perkemahan orang Filistin itu keluarlah seorang pendekar dari Gat. Namanya siapa? Goliat. Tinggi badannya 6 hasta sejengkal. Hampir 3 meter. Nah di sini jelas. Pernah lihat manusia tingginya 3 meter? Ya hampir tidak ya kurang lebih 3 meter lah. Wow. Ya kita aja 1 meter 70, 1 meter 80 udah jangkung kan gitu ya. Kalau sampai 2 meter, aduh gak ngerti lagi tuh. Sudah setinggi, udah bisa tuh setinggi rumah. Ya kan? Haleluya. Lalu dikatakan lagi, ia memakai ketopong tembaga dan baju zirah tembaga bersisik yang beratnya 5.000 shikal. Dan lihat baju zirahnya berapa kilo di situ dalam kurung. Jadi angkat baju zirah, angkat 60 kilo dia biasa. Kebayang nggak kalau saudara dibebani berjalan dengan 60 kilo beban? Itu gimana itu 60 kilo berjalan? Baju zirahnya itu di sini, di menutupi dadanya, di depan. Dan ternyata 60 kilogram. Lalu ia memakai penutup kaki dari tembaga dan memanggul sebuah tombak tembaga yang gagangnya seperti pesa tukang tenun. Berat mata tombaknya 600 shikal atau 7 kilo, udah 67 kilo. Haleluya. Nah ini mau perang. Tapi beban di badannya saja dari sini aja, cuma ini aja udah 67 kilo. Belum terhitung tadi ketopongnya karena nggak disebut timbangannya. Seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Wow.
Jadi sudah bisa bayangkan sosok dari si Goliat ini. Bagi dia, jalan dengan beban semua apa yang ada padanya kurang lebih 70 atau 80 kilo biasa. Masih bisa lincah berperang. Jadi bisa bayangkan kekuatannya seperti apa? Haleluya. Tiba-tiba muncul si Daud yang imut-imut. Haleluya. Ini sangat tidak sepantar istilahnya nih. Enggak apple to apple, kan gitu ya. Enggak cocok. Enggak pas. Enggak seimbang. Ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah sosok Goliat. Kurang lebih berapa tadi beban yang dipikul kalau dia jalan? Bayangkan kalau Goliat ini ada dalam dirimu. Betapa berat beban hidupmu. Oke. Lihat saya. Kemudian dari perkemahan orang Filistin itu, keluarlah seorang pendekar dari Gad. Bernama siapa? Tinggi badannya 6 hasta sejengkal, hampir 3 meter. Ia memakai ketopong tembaga, itu nggak disebut berapa timbangannya. Baru baju jira, tembaga baru 60 kilo. Baru ia memakai penutup kaki dari tembaga, memanggul sebuah tombak tembaga yang gagangnya seperti pesa tukang tenun. Tidak disebut timbangannya. Baru berat mata tombaknya 600 sikal, cuma mata tombak 7 kilo. Jadi 67 kilo. Oke, sama pakaiannya semua kita katakanlah 70 atau 75 kilo. Kita bulatkanlah 80 kilo. Berat enggak? Buat Goliat enggak berat. Tapi sudah kalau Goliat itu ada di kita, itu yang jadi berat. Jadi kalau saudara merasa dalam hidup ini, beban itu menjadi sangat berat. Jangan-jangan ada Goliat dalam dirimu. Loh kan tema kita kembali ke tema lagi dulu. Kenali Goliat dalam dirimu. Nah sekarang udah mulai terdeteksi. Apa tandanya ada Goliat dalam dirimu? Jika kau merasa dalam hidup ini memiliki beban yang... Hari ini biar beban berat itu diangkat dari kita. Haleluya. Supaya setiap kita pulang dari tempat ini, ya Yesus berkata, pikullah kuk yang kupasang. Karena kuk yang kupasang itu apa? Kuk yang kupasang itu enak. Dan bebanku pun apa? Ringan. Amin. Cukup kita mau fokus dengar firman Tuhan. Supaya jangan lagi hidup dengan beban berat hidupmu. Dalam haleluya. Haleluya. Karena kalau hidup dengan beban seperti ini, bayangkan ada beban sampai 70 kilo lebih setiap hari menekan kita. Haleluya. Betapa beratnya hidup itu, makanya banyak orang bilang, saudaraku, Tuhan kapan ya kau datang, udah bosan aku hidup. Atau kalaupun kau belum datang, tolonglah jemput aku duluan. Biar nanti pada saat kau datang kita sama-sama menjemput mereka semua, katanya. Haleluya. Karena apa? Terlalu berat bebannya. Makanya orang juga nampak loh. Orang kalau terlalu berat beban hidupnya. Itu wajahnya juga nampak, saudaraku. Itu susah senyum. Ya. Memuji Tuhan pun. Itu terus kayak pepaya yang belum matang. Nggak bisa. Kan kalau pepaya yang belum matang kan keras itu. Iya kan? Kalau udah matang dia diginiin lembek. Kan gitu ya. Itu muka juga tegang terus. Shalom. Haleluya. Karena apa? Bebannya terlalu berat. Nah, saudara, oke. Sekarang bagaimana kita mengenali si Goliat ini? Haleluya. Bagaimana kita bisa deteksi ini? Apakah ada dalam diri kita? Karena itu bisa mematikan rasa dalam diri kita. Hidup ini kalau nggak ada rasa, berarti sama dengan tanpa garam. Iya kan? Hambar. Orang kalau udah terus ditekan oleh beban yang berat, lama-lama hidup ini jadi hambar. Haleluya. Ya, jadi hambar. Pikirannya juga jadi ngaur. Yang gak bisa lagi diajak berpikir jernih. Karena apa? Terlalu berat, terlalu beban. Terlalu berat bebannya yang menekan. Doa saya hari ini kita semua mengalami pelepasan dari roh Goliat. Setelah dengar firman Tuhan ini, katakan amin. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada 6 ciri khas Goliat yang harus kita
pahami yang harus kita kenali. Untuk segera kita sikat habis, kita bantai, kita penggal. Dan tidak pernah ada lagi dalam hidup kita. Katakan amin. Nah, apa itu? Sesuai dengan apa yang dikenakannya tadi. Dalam ayat 5, 6, dan 7. Ternyata Goliat yang pertama mengenakan ketopong tembaga di kepalanya. Yang kedua memakai baju jira bersisik. Dia memakai penutup kaki dari tembaga. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Dan yang kelima, gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya. Dan yang keenam, ada seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Jadi keenam hal yang dikenakan oleh Goliat ini, gambaran dari karakternya. Gambaran dari pribadinya. Bukankah pakaian kita menunjukkan siapa kita? Iya kan? Kalau tiba-tiba kita lihat di jalan polisi dengan jelas pangkatnya semua, ya kita langsung bisa tahu kan? Kita bisa bedakan mana polisi, mana tentara. Walaupun sama-sama abdi negara. Kita langsung tahu. Dari mana kita tahu? Dari pakaiannya. Kita juga langsung tahu orang mau beribadah atau tidak. Dari apa? Pakaiannya. Karena orang kalau mau beribadah gak mungkin lagi pakai daster. Iya kan? Dan gak mungkin lagi pakai piyama. Karena mau ibadah. Walaupun udah sore tadi. Saudara dilihat sama tetangga begitu rapi. Dia udah tahu mau ibadah ya bu. Mau ibadah ya pak. Iya. Kok gak pernah ngajak kita? Nah itu dia kesal. Haleluya. 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 Nah saudara. Jadi pakaiannya itu menunjukkan jati dirinya. Jadi kalau mau kenali siapa Goliat ini, rohnya seperti apa. Sekarang masih gentayangan. Bahkan ada dalam diri banyak orang yang percaya, ayo kita kenali dia dari jenis-jenis pakaian perangnya ini. Haleluya. Itu sebabnya kita perlu memahami apa arti rohani, senjata dan pakaian perang Goliat yang terbuat dari tembaga ini. Dan ingat baik-baik, ternyata tembaga itu adalah lambang kutuk dan penghukuman. Tadi apa yang dikenakan Goliat, ketopongnya tembaga, baju jiranya juga dari tembaga, dan penutup kakinya juga tembaga dalam ayat yang ke-6. Ya, lembing yang ditaruh dipanggul di bahunya juga dari tembaga, dan juga gagang tombaknya juga dari tembaga, perisainya pun juga semua dari tembaga. Nah, ini menunjuk tentang apa? Dalam Ulangan 28 ayat 15. Ulangan 28 ayat 15. Tembaga itu adalah lambang kutuk dan penghukuman. Mari coba kita lihat ayat 15. Ya. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Kalau Allahmu, tidak mau dengar firman, terus dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya, dengar aja udah nggak jelas bagaimana mau jadi pelaku, terus yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, iya, perhatikan. maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Segala kutuk akan datang padamu, mencapaimu. Jadi kutuk itu akan menemukanmu dan akan tinggal di dalam dirimu. Dan tadi pakaian Goliat semuanya terbuat dari mana? Jadi kalau ada Goliat dalam dirimu itu berarti ada kutuk di hidupmu. Kenapa bisa ada kutuk? Karena apa? Kalau ada roh Goliat itu nggak bisa dengar firman dengan benar. Nggak bisa dengar firman, apalagi jadi pelaku. Dan orang kalau punya roh Goliat, banyak dengar firman, percuma karena nggak berubah. Lalu apa yang terjadi? Lompat ayat 23. Ya. Juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga. Nah, kalau kita nggak dengar firman dengan benar, langit di atas kepala jadi apa? Terus? Dan tanah yang di bawah pun menjadi besi. Nah, kalau tanah jadi besi, di mana kau mau bercocok tanam? Emang bisa tumbuh padi di besi? Kalau langit jadi tembaga, bagaimana mau turun hujan mengairi ladangmu? Ada hujan awal, ada hujan akhir. Iya kan? Kalau kita mau menabur benih, hujan awal turun. Kalau nanti sebelum panen, hujan akhir turun. Itulah yang membuat panen jadi subur. Sehingga kita bisa menuai berlipat kali ganda. Katakan amin. Tapi kalau sudah jadi tembaga, bagaimana dia mau menurunkan hujan awal dan hujan akhir? Dan kalau sudah tanah di bawah kita juga udah jadi besi, kira-kira apa yang tumbuh di besi? Ini gambaran hidup yang benar-benar terkutuk, kering.
Wow, haleluya. Karena Goliat ini gambaran dari penghukuman. Gambaran dari tembaga. Berbicara tembaga gambaran penghukuman. Jadi saudara sebagai anak Tuhan, kita harus selesaikan setiap Goliat yang ada pada diri kita. Supaya bebas dari kutuk. Supaya bebas dari apa? Kutuk. Dan juga tanah besi. Langit tembaga dan tanah besi. Kalau bayangkan kita tanahnya besi, langitnya tembaga. Mati enggak? Matilah. Makanya banyak orang hidup tapi udah mati. Karena langit di atasnya tembaga. Tanah di bawahnya sudah berubah jadi. Kenapa bisa begitu? Telinganya enggak sanggup dengar firman. Apalagi jadi pelaku. Makanya kalau kita lihat di ayat yang pertama. Ulangan pasal 28. Saudara. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu. Melakukannya dengan setia. Segala yang diperintahkan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Maka Tuhan Allahmu mengangkat engkau atas segala bangsa. Di atas segala bangsa di bumi. Bukan sejajar tapi di atas. Kurang mantap, bukan sejajar. Tapi di atas. Lihat saya. Hidup diberkati itu gampang dengar firman. Bukan tergantung kau di mana. Bukan tergantung kau tetap stay di Medan atau ke Jakarta pindah atau pulang kampung. Bukan itu solusi. Dengar firman. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Lalu kau lakukan dengan setia segala perintahnya. Maka Tuhan Allahmu mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Perhatikan ayat 2 ya. Segala berkat ini akan datang kepadamu. Itu dia. Segala apa? Datang padamu. Jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu. Terus? Dan menjadi bagianmu. Iya terus? Jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu. Lanjut lagi ayat 3. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Kemanapun kau pergi, dimanapun kau tinggal, tetap diberkati. Makanya berkat kita bukan tergantung tempat tinggalmu. Berkat kita bukan tergantung di mana kau kerja. Berkat kita bukan tergantung apa bisnismu. Berkat kita tergantung bagaimana firman bisa ada di hatimu. Bagaimana kau bisa menangkap dan mendengar firman. Itulah rahasia berkatmu. Hah? Orang Kristen susah kali hidup ini. Iya kan? Harus jungkir balik. Susah payah. Itu kan gambaran hidup yang terkutuk. Berapa banyak orang Kristen kalau diajak ibadah, itulah Pak, gimana lah kerjaan ini. Biasalah Pak, tulang punggung. Padahal jelas. Tadi dalam ayat yang kedua. Segala berkat ini akan datang padamu. Bukan kau yang datangi berkat. Berkat yang datangi kau. Sama dengan kutuk tadi. Kau mau menjauh dari kutuk pun. Kutuk mengejarmu sampai ia mendapatkanmu. Diberkati atau terkutuk. Itu adalah pilihan hidup. Jangan pernah salahkan tempat. Jangan salahkan rumahmu. Mungkin gara-gara rumah ini kali apa katanya. Sial kali rumah ini ya, sial. Bukan rumah itu yang sial, otakmu yang sial. Orang kalau sudah dengar firman, dimanapun diberkati. Katakan, haleluya. Ayat 3 tadi, diberkatilah engkau di kota. Diberkatilah engkau di ladang. Artinya, kemanapun kau pergi, diberkati. Andai kata kau dibuang di laut, laut pun diberkati. Haleluya. Kau dibuang di tanah angus, di tanah gersang, itu pun jadi diberkati. Makanya kemarin, waktu saya ke Israel, saudara. Ingat ya, Bethlehem itu area Palestina. Itu nggak dikuasai otoritas Israel, tapi Palestina. Padahal Bethlehem itu tempat kelahiran Yesus, ya kan? Tapi itu ada dalam otoritas Palestina. Ini Bethlehem.
ini kan jelas. Kalau kita lihat di Alkitab itu kan Israel punya bagian kan gitu ya. Tapi karena sekarang itu di bawah otoritas Palestina, itu dekat. Ya kayak gini, kayak kita mau keluar ini, cuma tembok doang batasnya antara dua negara. Jadi sebenarnya ya masih satu kampung sebenarnya. Cuma karena dua negara memperebutkan. Kan gitu ya, paham kira-kira ya? Kayak contoh Jordania, Libanon, Oman, ya itu sekitar negara sekitar Israel lah. Kalau kita kelilingi itu gersang. Tapi gitu masuk ke daerah Israel, ke imigrasinya beda, atmosfernya pun beda. Langsung hijau semua. Keluar dari Israel gersang dan tandus kelihatannya. Karena apa? Tergantung orangnya. Jadi tanah yang kau pijak itu tergantung hidupmu. Jadi tanah subur atau tanah besi ya tergantung telingamu. Tukang botot pun kau, tukang botot. Tapi mau dengar firman. Mau buka hati. Goliat tidak dilawan. Haleluya. Dari botot pun kau mengatasi segala bangsa di bumi. Itu firman. Bototmu bisa jadi sesuatu yang bisa memperkaya uranium. Dari botot bisa diolah. Jadi uranium untuk bahan senjata nuklir. Kok bisa ya? Gak masuk di akal. Tapi faktanya bisa. Sama kayak orang Israel. Kok bisa ya membelah laut? Tapi fakta bisa. Kok bisa ya Yunus di perut ikan 3 hari 3 malam. Di dasar laut lagi. Kok bisa ya? Gak masuk di akal. Tapi faktanya. Kisah nyata oma mau papa. Haleluya. Haleluya. Itu hukum. Tiba-tiba si Timo buka YouTube. Dan ada seorang anak orang miskin. Sekarang punya 4 mall di Jember. Gila itu. Itu ada kesaksiannya. Dia bukan Kristen. Saking sakitnya hidup. Ya. Boro-boro uang jajan. Dia udah kuliah masih pakai baju pramuka sama baju SMA. Itu dia kesaksiannya. Jadi saya masuk kuliah masih pakai baju SMA. Nah baru gantinya baju pramuka. Karena gak punya pakaian. Dia terakhir jadi jual koran. Banyak. Pokoknya dia bilang apa rahasianya. Aku gak pernah bersungut. Aku gak mau kepahitan dengan sakitnya hidup. Saya bersyukur dan berdoa kepada yang maha kuasa katanya. Bukan Kristen loh. Bukan Kristen. 5 adiknya. Dia anak pertama ya. Terakhir semua bisa dikuliahkan dia. Dia masih kuliah. Sudah punya toko. Sudah punya rumah. Masih kuliah. Karena ulet dan tekun. Itu hukum. Dan tidak bersungut. Makanya kalau lagi susah jangan langsung bocor mulut. Haleluya. Supaya jangan datang kutuk. Belajarlah bersyukur apalagi kita udah dalam Tuhan. Haleluya. Saya lihat kadang-kadang orang Kristen udah pelayanan hamba Tuhan. Bertahun, berpuluh tahun. Gitu-gitu aja. Gak jelas progresnya. Gak mau meronta. Dari tanah besi dan langit tembaga itu. Tetap merasa benar. Dan merasa hamba Tuhan. Walaupun pelayanannya berada di tanah besi di langit tembaga. Dan tetap merasa asik karena bisa ngomongin orang. Dan bisa menjelek-jelekan pendeta lain. Lalu dia merasa jadi pendeta hamba Tuhan yang masih dikenan Tuhan. Hei Goliat, bertobat. Perhatikan keadaanmu. Enggak ukuran karena banyak jemaatnya lalu diberkati Tuhan. Terus maksudmu kalau banyak enggak diberkati, terus kalau dikit. Ayo saya balikkan lagi. Enggak jaminan kalau orang diberkati secara lahiriah, punya mobil, punya rumah, punya gereja besar karena diberkati Tuhan. Oke, saya sepakat denganmu. Terus kalau kau tinggal di reot-reot, ngutang gak bayar, itu tanda diberkati. Haleluya. Oh yang penting taat, sudah lamar paung. Karena
kalau dengar kau firman, kau taat dengan setia. Firman yang bilang diberkati engkau di ladang, diberkati engkau di kota. Dan segala berkat ini datang kepadamu. Baru soal tembaga saja, udah langsung kelihatan wujud Goliatnya ya. Haleluya. Tapi gak apa-apa. Karena kalau gak kelihatan wujud Goliatnya, bagaimana kita mau penggal kepalanya? Bagaimana kita mau mengumbannya? Biar kena pas di jidatnya. Haleluya. Dia kan diumban kan? Dan begitu diumban sama Daud, dang, das, kena di jidat. Masuk pulanya, das, goyang dia. Nah, makanya orang, kalau Goliatnya sudah mulai tumbang, mulai goyang. Dan saya tahu ini lagi sedang mengumban Goliat yang ada pada jemaat Zaitun ini. Dan juga untuk semua pemirsa yang sedang mendengar firman ini. Apa yang saya lakukan ini adalah batu yang diambil dari dasar sungai. Yang sedang diumban kepada jidatnya Goliat. Jadi kalau lagi kena batuku itu ke jidatmu, jangan bilang sengaja dia nembak aku. Memang lagi Goliat punya aku tembak, bukan kau. Haleluya. Jadi kalau kau merasa, kalau Goliatmu ku bantai, jangan kau merasa, enggak, aku mau pisahkan kau dari si Goliat. Supaya jangan ada lagi tanah besi, langit, kutuk itu kutuk. Coba tadi, ketopong di kepalanya, tembaga. Perisainya, tembaga. Baju jirahnya, tembaga. Apalagi, penutup kakinya, tembaga. Ya, lembingnya, tembaga. Tombaknya, tembaga. Semua tembaga. Dasar Haleluya. Kalau orang sudah jadi manusia tembaga, bawa dia ke tanah subur, berubah jadi terkutuk. Kasih dia modal, terkutuk. Dipelihara kerbau, mati semua. Cuma nyamuk yang dipelihara hidup. Dipelihara bebek, mati semua. Anjing pun dipelihara mati. Kalau nggak mati hilang. Salam. Dipelihara ayam, mati semua. Aduh. Harusnya ayam yang mati begitu di tanganmu hidup lagi. Karena apa? Karena sudah tidak ada lagi tanah besi. Haleluya. Ini si Goliat itu. Haleluya. Nggak ada lagi tanah besi. Nggak ada lagi langit kalau ada langit tembaga tanah besi, susah. Bagaimanalah orang hidup di tanah besi, di langit tembaga? Maka hidupnya akan apa? Susah. Kalau saudara udah di tanah besi, di langit tembaga, jangan nyanyi. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Itu lagu tipuan itu. Kau sedang tertipu nyanyikan itu. Karena tidak seharusnya tanahmu tanah besi. Tidak seharusnya langitmu langit tembaga. Jadi kalau udah susah, lihat. Ini apakah tanahku tanah besi, langitku tembaga? Jangan nyanyi, meskipun aku susah, enggak. Teriak Tuhan, tolong. Coba waktu Petrus hampir tenggelam. Waktu jalan di atas air, iya kan? Lalu waktu tenggelam, tiba-tiba dia nyanyi. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, walaupun mau tenggelam, ku bersyukur padamu. Haleluya. Mati. Iya dong. Iya dong. Tapi kenapa dia tertolong? Dia bilang, Tuhan,
saudara harus bisa bedakan. Mana penderitaan karena kebenaran, mana penderitaan karena kutuk. Haleluya. Memang benar. Kita bisa menderita karena kebenaran. Menderita karena kebenaran, menderita karena kutuk. Kadang-kadang susah dibedakan. Tapi harusnya kitalah yang tahu, kitalah yang mempelajari hidup kita. Karena kita yang menjalani hidup ini kan. Cobalah kalau sudah menderita, cobalah mulai mikir. Adakah firman yang kutolak? Adakah telingaku sepotong lagi pun tak ada lagi yang bisa mendengar? Udah dua-duanya dimakan sama singa, masih ingat? 2 tulang betis dan sepotong telinga. Kalau sepotong telinga pun tak kau punya lagi. 2 tulang betis pun tak ada lagi. Artinya udah ditelan sama binatang buas semua. Berarti kemampuan mendengar sudah tak ada. Berarti kemampuan untuk bangkit sedikit pun sudah tak ada. Bagaimana kau mau diselamatkan? Domba yang diterkam binatang buas itu bisa selamat. Walaupun tinggal sepotong telinga dan 2 tulang betis. Karena ini bicara tentang mau bangkit dan mau dengar. Walaupun sudah sisa sedikit karena tinggal sepotong telinga. Tapi kalau udah semua telingamu dibabat habis. Tulang betis pun udah dimakan. Bagaimana mau bangkit berdiri? Nggak ada lagi kemampuan untuk bangkit. Yang ada hanya penyerahan dalam keputusasaan. Tuhan tolong kita. Berharap malam hari ini semua Goliat kita sikat habis. Katakan haleluya. Amin saudara. Oke. Baik, kita lanjut. Yang pertama, apa tadi yang dikenakan Goliat pada dirinya? Ketopong tembaga ada di kepalanya. Ketopong tembaga di kepalanya. Ini gambaran apa? Keras kepala, kekeras kepalaan, dan terlalu angkuh. Keangkuhan hidup. Jadi kan ketopong itu kan di atas kepala ya kan, jelas kan, ketopong tembaga di kepalanya. Ini kayak topinya. Ini kan berbicara tentang pikiran. Tembaga itu kan keras. Jadi ini gambaran daripada keras kepala. Dan pikirannya yang jahat. Dan hidup dalam keangkuhan. Ada orang saudara. Udah hancur-hancuran pun tetap keras kepala. Udah sangat miskin. Tetap keras kepala. Udah sangat jatuh. Tetap keras kepala. Aduh. Saya sering ketemu manusia kayak gitu. Aku kadang bilang, Tuhan, kenapa aku sering kali ketemu manusia kayak gitu? Hampir sering manusia kayak gitu di depan mataku. Haleluya. Jadi ketopong tembaga itu gambaran dari kekeras kepalaan. Keangkuhan hidup. Mari coba kita lihat dulu nih. Daniel 5 ayat 20. Ya. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala. Ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala. Terus. Sehingga berlaku terlalu angkuh. Ya. Maka ia dijatuhkan dari tahta kerajaannya. Dan kemuliaannya diambil daripadanya. Ini Nebukadnezar. Jatuh langsung kena dia tembaga. Apa arti tembaga? Kutuk dan penghukuman. Makanya tadi kalau nggak dengar firman, langit jadi apa? Tanah jadi besi. Itu bukan saya yang tafsirkan, itu firman. Haleluya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, lihat tuh Daniel, Nebukadnezar dalam kitab Daniel. Ketika ia menjadi tinggi hati, keras kepala. Jadi memang tinggi hati. Keras kepala, keangkuhan itu satu paket. Maka ia jatuh dari tata kerajaannya, kemuliaannya diambil daripadanya. Tinggi hati dan keras kepala, terlalu angkuh, itu menghasilkan tembaga atau kutuk penghukuman. Lihat ayat yang ke-21, ya. Ia dihalau dari antara manusia. Dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang. Jadi sama, Goliat itu sebenarnya manusia binatang. Saudara. Jadi orang kalau nggak sanggup dengar firman itu bukan manusia normal. Keras ya. Orang kalau nggak bisa dengar firman dan nggak bisa taat pada firman itu manusia binatang. Tapi dia kaya pak, lebih binatang lagi. Karena ada berhalanya kekayaan. Jauh lebih binatang lagi dia. Tapi dia jadi pejabat pak, lebih
lagi, lebih dalam lagi binatangnya. Tapi keturunannya juga semua makmur Pak. Nah, lebih dalam lagi, lebih murni lagi binatangnya. Nangkap sini? Gak ada Tuhan di hidupmu. Manusia hanyalah binatang. Pengkhotbah 3:18. Ya. Tentang anak-anak manusia, aku berkata dalam hati, Allah hendak menguji mereka dan memperlihatkan kepada mereka Terus? bahwa mereka hanyalah binatang. Makanya yang muda-muda ya, kalau mau nikah. Jangan yang cewek, jangan yang bilang yang penting cowok. Yang cowok juga jangan bilang yang penting cewek. Biarpun cewek, kalau ternyata dia binatang mau gimana? Biarpun dia cowok, kau cewek. Tapi kalau ternyata cowokmu manusia binatang, tapi aku nggak bisa sendiri Pak. Karena udah jablay Pak. Mana pilih, lebih baik dibelai binatang atau sabar jadi jablay? Jarang dibelai. Haleluya. Ia dihalau dari antara manusia. Dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang. Karena apa? Keras kepala. Karena tinggi hati. Aduh. Ini kan sama dengan Ternyata orang kalau udah sombong, keras kepala dan terlalu angkuh, itu hatinya sudah jadi hati. Terus lanjut. Dan tempat tinggalnya ada di antara keledai hutan. Kepadanya diberikan makanan rumput seperti kepada lembu. Terus Dan tubuhnya basah oleh embun dari langsung langit. kutuk tembaga. Kutuk penghukuman. Jelas ya? Ini langsung tembaga nih. Terus lanjut. Sampai ia mengakui bahwa Allah yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan mengangkat siapa yang dikehendakinya untuk kedudukan itu. Sampai diakui kedaulatan Tuhan. Sampai diakui Tuhan yang berkuasa atas hidupnya. Kalau saudara tidak mengakui Tuhan yang berkuasa atas hidupmu, roh Goliat. Ada banyak juga orang gak mengakui Tuhan yang berkuasa di pelayanannya. Makanya suka ngemis kemana-mana. Saya paling mau muntah kalau hamba Tuhan punya mental pengemis. Lebih baik mati, tidak makan. Daripada harus makan dari hasil ngemis. Saya punya prinsip dari awal seperti itu. Karena saya pikir, mati tak makan karena melayani Tuhan sama dengan martir. Sama dengan syahid. Bukan karena membunuh orang baru kita bilang syahid. Enggak, kita jadi korban. Tapi sekarang ada banyak pendeta mental pengemis. Oh, bukan cuma jemaat juga banyak lalu ya. Jangan bilang Bapak si enak. Sekarang Bapak udah saya juga dulu diizinkan Tuhan ada di tempat paling parah di hidup ini. Saya udah lewati itu. Saya udah lewati itu. Saya sudah ada di persimpangan. Harus kompromi atau memilih mati. Saya pilih mati. Cuma gak mati-mati. Karena Tuhan itu adil. Dia tahu hatiku. Haleluya. Ya. Walaupun banyak orang mencibir saya, gak ada masalah. Itu hak dia mencibir karena dia punya mulut. Tapi saya yang menentukan cibirannya. Ngaruh atau tidak itu saya yang nentuin. Bodoh amat dengan orang punya mulut busuk. Hidup kita gak ditentukan oleh mulut busuk. Hidup kita ditentukan oleh firman yang keluar dari mulut Allah. Katakan haleluya. Amin saudara. Jadi saudara lihat bahwa ketopong tembaga itu bicara tentang kekeras kepalaan. Tidak mengakui bahwa Allah yang berdaulat. Yang berkuasa atas segala-galanya. Berkuasa mengangkat siapa yang dikehendakinya untuk didudukkan. Nebukadnezar berpikir, aku kuat, aku kaya, aku jadi raja karena usahaku. Karena aku rajin belajar. Subuh-subuh saya udah belajar, udah kerja, makanya saya kaya raya. Gak mengakui Tuhan.
Saudara, kita berusaha mati-matian kalau Tuhan nggak kasih kesempatan. Ada banyak orang kerja keras, miskin terus. Lihat aja tuh kuli. Kuli bangunan. Iya kan, kerja keras kan. Angkat sak semen, sampai penyok, sampai sarap terjepit. Tapi tetap miskin. Juga ada banyak orang udah sampai sarjana, S2, S3, malah jadi gila. Betul gak? Saudara, jadi kalau kita hari ini bisa kayak begini nih. Mungkin saudara lihat, orang ini gak ada takutnya sama Tuhan. Tapi kok diberkati ya? Tapi kok kayak hidup orang yang diberkati Tuhan ya? Tunggu dulu, sabar. Ada faktor turunan. Jangan-jangan dulu nenek moyangnya orang yang takut Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, dahulu aku muda, sekarang aku sudah tua. Belum pernah aku lihat keturunan orang benar meminta-minta roti. Makanya jadilah orang yang belajar sekarang takut Tuhan. Karena itu ngaruh ke keturunanmu. Jangan kau bunuh keturunanmu dengan roh pelitmu dan degilmu dan keras kepalamu. Haleluya. Saya udah lihat, gak bertobat pun orang, gak anak Tuhan pun, kalau murah hati, suka memberi. Keturunannya tetap soal makan, minum, pakai, gak ada masalah. Ya, gak ada masalah. Coba lihat, keturunan orang yang kalau dalam satu kampung lah dulu ya, gak gitu kaya mereka, tapi murah hati. Tengok ke keturunannya. Setelah beberapa tahun kemudian, beberapa puluh tahun kemudian. Walaupun mereka orang sederhana dari awalnya, tapi murah hati. Berbeda loh nasibnya. Haleluya. Itu gak bertobat. Apalagi sekarang udah bertobat. Udah hidup dalam Tuhan. Praktek firman. Anak cucu mau perkasa di bumi. Haleluya. Yes. Amin. Nah, keras kepala itu juga sama dengan menista Tuhan atau menolak kebenaran. Ya. Mazmur 110 ayat 3. Ya. Karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya. Ya, orang fasik memuji-muji dirinya. Ya, wah, puji, wah, nggak ada puji Tuhan. Wah, ini puji, wah, saya ada punya rumah di sana sini, kutaklukkan Jakarta. Dan gitu ya. Aku udah punya aset sekian triliun. Berbangga, memuji-muji keinginan hatinya terus. Dan orang yang loba mengutuki dan menista Tuhan. Mereka nggak mengakui Tuhan, menista Tuhan. Terus Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas. orang fasik itu batang hidungnya kemana? Gini. Haleluya. Terus Allah tidak akan menuntut. ya, Tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya. ketopong kan? Kan tadi ketopong tembaga. Itulah isi pikirannya, itulah isi otaknya. Dia merasa nggak ada pengaruh Tuhan di hidup ini. Saya kerja keras. Makanya saya bisa begini. Dan saya capai ini semua. Karena saya belajar, karena saya ulet, karena saya begini. Omong kosong. Haleluya. Kita harus mengakui. Tadi kenapa sampai Nebukadnezar diberikan hati binatang. Dan tinggal di antara para lembu. Tinggal di antara para keledai hutan. Karena apa? Sampai dia mengakui yang maha tinggi yang berkuasa atas kerajaan manusia. Dan mengangkat siapa yang dikehendakinya untuk didudukannya. Haleluya, untuk kedudukan itu. Haleluya. Lalu ini si keras kepala ini berkata, tidak ada Allah dengan batang hidungnya. Ke atas. Haleluya. Allah tidak akan menuntut, tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya. Ayat 5, ya. Tindakan-tindakannya selalu berhasil. Ya. Hukum-hukummu tinggi sekali. Terus. Jauh dari dia. Ya. Ia menganggap remeh semua lawannya. Ini Tuhan. Terus ayat yang ke-6. Ia berkata dalam hatinya, aku takkan goyang. Aku tidak akan ditimpa malapetaka turun-temurun. Terus ayat 7. Mulutnya penuh dengan sumpah serapah. Wow, haleluya. Mulutnya penuh dengan sumpah paham. Nah, lihat orang kan sukses, tapi mulutnya selalu mengutuki. Ini Goliat. Memandang rendah orang-orangnya Tuhan. Saya sering lihat, saudara. Ya, saya ini suka mengamati.
Kalau saya lihat di satu kampung, keluarga ini berbeda dari orang-orang yang lain. Itu langsung saya telusuri itu. Saya langsung tanya itu. Dulu opungnya, nenek moyangnya, hamba Tuhannya. Oh enggak. Tapi waktu Nomensen datang, itu gereja tanahnya opung kami yang kasih. Ini kesaksiannya, bukan karena bunda enggak. Itu menantunya bunda. Cucu daripada konglomerat Batak di Jakarta. Menantunya, istrinya si Felix. Ya, sudah tahu kan? Arion kan? Sudah tahu nggak? Kenapa mereka konglomerat Batak? Tahun 80 aku di Jakarta. Sudah tahu aku keluarga ini. Tahun 80. Tahun 80 si Felix belum lahir. Termasuk istrinya juga belum lahir. Itu anak bungsunya bunda. Aku udah kenal, udah tahulah keluarga itu. Aku malah kan udah main di daerah Rawamangun. Ada Orion Plaza, ada hotel, ada semua-semua. Makanya saya bilang konglomerat Batak. Sudah tahu nggak? Mereka ini, opungnya itu, pendirinya itu, ownernya. Kalau udah tengok hamba Tuhan, ke gereja apa saja, mereka punya lahan dikasih. Ke HKBP dikasih, ke KPI dikasih. Gereja apa saja dikasih. Yang gak heran, Tuhan curahkan berkatnya berlimpah-limpah. Haleluya. Ya. Kenapa? Karena opung mereka murah hati. Tengoklah orang kaya yang sombong. Perhatikan keturunannya, satu generasi, dua generasi. Rojanon. Ini yang orang-orang kaya siapa tahu lagi ngintip. Jangan hancurkan keturunanmu. Jangan kayak Goliat kau menghina Daud. Karena tampil apa adanya. Gak sekeren kau, gak sehebat kau dan gak sekaya kau. Kan gitu ya. Goliat. Dia kan menghina Daud. Nanti kita akan lihat itu di ending. Banyak orang kaya menghina pekerjaan Tuhan. Karena gak sama dengan organisasi gerejanya. Kau sedang mengambil kutuk atasmu. Sekaya-kayanya kau akan hancur. Catat omongan saya ini. Kalau gak bertobat. Haleluya. Haleluya. Saya kadang-kadang kok beda nih ya. Keluarga ini kok beda. Nanti saya akan cari tahu itu. Dan saya suka langsung investigasi itu. Kenapa? Itu biasanya itu. Iya, dulu penginjil Pentakosta. Memang sebenarnya kami gak Pentakosta. Tapi opung kami lah langsung yang menampung. Biasanya itu diberkati keturunannya. Tengoklah yang menzolimi hamba Tuhan. Makanya selalu dari dulu saya bilang, kalau saudara memang punya naluri bertengkarnya tinggi, usahakan jangan sama hamba Tuhan. Iya, karena sadar atau tidak, saudara sedang mengambil api neraka ke atas kepalamu. Karena menolak yang diutus Tuhan, sama dengan menolak Dia yang mengutus. Orang Israel menolak utusan Bapa itu Yesus. Saudara tahu? Hampir 2000 tahun mereka punah. Hampir 2000 tahun mereka hidup segan mati tak mau. Tak dikenal sebagai sebuah bangsa. Betul nggak? Makanya saya bilang, kalau saudara nggak suka lihat pendeta, jauhin. Jangan ngomongin, siapa tahu dia orangnya Tuhan. Haleluya. Ya, termasuk di sini. Nggak suka aku lama-lama bapak ini khotbah, ya udah pindah aja. Haleluya. Ya mau bilang apa kita? Dan aku juga nggak suka gaya bapak ini. Dari mana lah jasnya itu? Kadang-kadang ada begitu saudara. Ada orang sakit hati melihat hamba Tuhan diberkati. Ya, jemaat Zaitun Medan pernah sakit hati. Iya. Dia selalu ngomongin pendeta. Ya, bilang gak gila, sadar gak sadar, ya begitulah mereka. Dibilang gila,
ada gilanya. Dibilang sadar, ya iya juga. Iya, gila nggak gila, sadar nggak sadar. Udah kayak gitu pun nggak ada kesadaran. Atau nih, haleluya. Yes. Ini soal keras kepala ini. Roh Goliat ini, roh Goliat. Habisi Goliat ini dari hidup kita. Amin, saudara. Mulutnya penuh dengan sumpah serapah, tipu dan penindasan. Di lidahnya ada kelaliman dan apa? Ya, itulah isi pikirannya tadi dikatakan. Saudara, haleluya. Ya. Tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya ayat yang keempat. Ini, ayat yang keempat ini. Dan dia hanya memuji-muji keinginan hatinya, keberhasilannya, kehebatannya, kesuksesannya, pencapaiannya, kecerdasannya. Dia hanya memuji-muji itu. Dan bahkan dia mengutuki dan menista Tuhan. Itu sama. Begitu saudara memuji-muji diri, memuji-muji diri, kau yang hebat, sadar atau tidak kau menista Tuhan loh. Itu penistaan agama. Kena pasal itu. KUHP Soldo, haleluya, dilarang masuk. Dilarang masuk ke area penistaan agama, itu maksudnya. 551 KUHP Soldo, haleluya. Ada haleluya. Ketopong tembaga, next, lanjut ke slide berikutnya. Ketopong tembaga adalah mengandalkan hikmat dan logika dunia. 1 Korintus 1 ayat 20-21, main cepat. Ya. Di manakah orang yang berhikmat? Aha. Di manakah ahli Taurat? Terus? Di manakah pembantah dari dunia ini? Ya. Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Ya, terus ayat 21. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya. Terus? Maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan. Dunia ini dalam hikmat. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah. Tidak mengenal Allah oleh hikmatnya. Jadi dunia gak akan pernah mengenal Allah pakai hikmatnya. Makanya selama saudara tetap mempertahankan hikmat dunia, kau gak akan pernah bisa mengenal Tuhan. Haleluya. Kenapa? Karena hikmat Allah itu ternyata saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bagi hikmat dunia adalah kebodohan karena Injil. Berita Injil itu kebodohan bagi yang mau binasa. Tapi bagi kita Injil adalah keselamatan. Injil itu adalah kuasa Allah yang menyelamatkan. Itu bagi hikmat surgawi. Tapi kalau hikmat dunia, makanya kalau kita lihat ada perdebatan-perdebatan di media sosial. Yang satu pakai hikmat dunia, yang satu lagi pakai hikmat surgawi. Nggak nyambung. Nggak nyambung itu. Karena bagi dia, salib itu kebodohan. Bagi kita salib keselamatan. Bagi kita salib adalah tanda pengorbanan. Haleluya. Tapi bagi dia kebodohan. Tuhannya telanjang. Tuhannya disalib. Tuhannya lahir dari rahim wanita. Siapa bidannya? Ya sudah, nggak akan nyambung. Makanya di mana orang berhikmat? Di mana ahli Taurat? Di mana pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah membuat hikmat dunia ini menjadi apa? 1 Korintus 3:18, ya. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jangan ada orang yang menipu dirinya sendiri. Terus? Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia Kalau ini, ada di antara saudara merasa orang pintar tapi menurut dunia, terus? biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Saudara harus rela jadi bodoh supaya engkau pintar dalam hikmat surgawi. Lanjut terus, 19. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Hikmat dunia ini, makanya kalau saudara pintar menurut dunia ini dipuja-puja dunia. Di mata Tuhan kau orang bodoh. Makanya apa kata Paulus? Apa yang dahulu kebanggaan bagiku sekarang kuanggap sampah. Nggak masalah saudara jadi profesor doktor. Dengan angka di rekeningmu 1T atau 2T. Ya oke. Tapi kalau saudara nggak punya hikmat Allah, bodoh. Bahkan tadi dikatakan sama dengan Nebukadnezar, hatinya diberikan jadi hati binatang. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya berhikmat. Terus ayat 19. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Hikmat dunia ini kebodohan bagi Allah. Terus? Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Ya, ditangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Makanya saudara, kalau orang sudah terlalu pintar menurut
ukuran dunia. Lalu terus mempertahankan itu. Tidak mau merendah. Karena pengetahuan itu membuat orang jadi sombong loh. Dan ingat loh, pengetahuan dunia ini berasal dari setan. Lihat saya, ingat. Lucifer jatuh. Firman Tuhan berkata gambar dari kesempurnaan. Termasuk pengetahuannya sempurna. Termasuk pengetahuan yang baik dan yang jahat. Pengetahuan yang baiknya juga sempurna. Itulah yang dipelajari semua. Tapi lihat, makanya orang makin pintar, makin merasa gak butuh Tuhan. Coba lihat orang, makin kaya, makin merasa gak butuh Tuhan. Coba pergi ke saudara, ke universitas-universitas yang beken itu. Bawa Injil ke sana, diketawain kita. Pergi ke luar negeri, pergi ke Belanda, pergi ke Eropa, pergi ke Amerika. Seringkan firman, diketawain loh. Dibilang zaman gini, kau masih percaya yang begituan katanya. Ngomong ke mereka, Tuhan bicara pada saya, diludahi kita. Belajar biar cerdas katanya. Haleluya. 2 Korintus 10 ayat 5. Ya. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Ya. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Inilah yang disebut tadi saudaraku, ketopong tembaga itu. Jadi ketopong tembaga itu adalah siasat yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Sebuah kubu untuk menentang mengenal Tuhan, pengenalan akan Allah. Makanya Paulus bilang, senjata kami dalam perjuangan bukan senjata duniawi. Tapi senjata yang diperlengkapi oleh kuasa Allah. Haleluya. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya pada Kristus. Saudara tahu gak, lihat saya semua. Bagi Firaun, Musa itu pemimpin bodoh. Bahkan botol, bodoh dan tolol. Kenapa? Karena memilih berjalan di padang gurun dengan membawa umat sebanyak itu. Mati konyol. Makanya apa kata Firaun? Daripada mereka mati konyol di padang gurun, ayo kita kejar lagi. Biar kita bawa mereka balik ke Mesir. Biar diperbudak. Karena ternyata mereka udah tersesat di padang gurun. Kan begitu kata Firaun. Padahal dia nggak tahu hikmat Allah. Kenapa Firaun bilang mereka tersesat di padang gurun? Karena Firaun tahu. Di padang gurun itu nggak ada makanan. Di padang gurun itu nggak ada air. Berapa lama lah orang Israel bertahan di sana dengan bahan makanan yang mereka bawa dari Mesir? Paling lama 1 minggu. Katakan 1 bulan. Terus bulan kedua mati dong. Makanya Firaun bilang walaupun udah ditulahi dengan 10 tulah. Kayaknya kebetulan itu yang kemarin. Yang 10 tulah itu. Kayaknya kebetulan, yuk kejar. Daripada mereka mati konyol dengan sebanyak itu, mendingan kita bawa lagi untuk kerja. Nyampe deh. Tiba-tiba tiang awan, tiang api itu ada di tengah mereka. Sehingga Firaun dan tentaranya gak bisa dekati orang Israel. Sementara depan orang Israel, laut terberang. Firaun menunggu, kita tunggu dulu, kita tunggu. Kita tengoklah dulu. Yang kebetulannya ini. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba laut itu terbelah 2. Bum. Orang Israel keluar. Bum. Firaun lihat. Tiang awan yang menghalangi mereka udah diangkat. Ini juga kebetulan. Kejar katanya. Masuk mereka ke laut itu. Tenggelam. Mati. Itulah hikmat dunia. Jadi orang dunia melihat langkah orang yang memiliki hikmat dari surga. Itu kebodohan. Jadi kau tutup tokomu hanya karena kebaktian. Karena ku tengok 7 hari dalam seminggu, 4 hari kau tutup. Cepat-cepat. Maksudnya tutupnya cepat-cepat. Apalagi hari Sabtu. Dari pagi kau nggak buka. Gereja macam-macam gerejamu itu. Siapa rupanya nama pendetamu? Pendeta Tamr. Oh, yang sesat itu. Yang ada itu jaitun-jaitunnya. Nabi palsu itu. Hello. Langkah kita, ibadah kita bagi orang dunia ini lama kali. Harusnya berhikmat itu pendeta. Itu
semua jemaat udah capek itu seharian cari uang. Makanya jangan lama-lama lagi kalau PA. Lah, kenapa kalau cari uang sudah bisa seharian begitu cari Tuhan nggak boleh lama-lama? Haleluya. Apa nggak kurang ajar kita ini? Giliran cari uang kita bisa seharian, tapi giliran cari Tuhan kelamaan. Hei Goliat, bertobat kau. Jangan menista Tuhan. Haleluya saudara. Haleluya saudara. Kenapa untuk jadi sarjana saudara jungkir balik? Bangun jam 2 belajar. Sampai jam 7 pagi. Langsung mandi, masuk kuliah. Begitu kau bertahun-tahun. Dan memang benar kau lulus cum laude. Langsung dapat kerja di Freeport. Gaji pertama 50 juta. Kau pikir udah manusia kau, gak ada Tuhan di hidupmu. Binatangnya kau. Oke, mungkin gak pernah ada pendeta ngomong gitu. Biar ada, ini pendeta akhir zaman. Baru ini pendeta ditepukin lagi ngomong binatang. Haleluya. Kita sering bangga dengan kebinatangan kita. Kita bangga jadi penista Tuhan. Kan itu tadi. Dalam kitab Mazmur 103 itu. Karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya. Dan orang yang loba mengutuki dan menista Tuhan. Kita bangga jadi orang kayak begini. Kita bangga penyembah Baal. Saya sudah sampaikan kan. Apa itu Baal? Dewa kemakmuran. Dewa kesuburan. Dewa harta, dewa mamon. Jadi kalau engkau kemamun aja waktumu kau habiskan tumpah. Kau penyembah Baal. Padahal tadi Tuhan bilang apa? Dengar firman. Dengar baik-baik. Lakukan dengan setia. Semua berkat datang padamu. Enggak perlu jungkir balik salto-salto. Menyelam, terbang. Baru ngusung. Apakah saudara mengerti apa yang saya sampaikan ini? Berbahagialah orang yang mendengar apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Ada haleluya. Yes, katakan yes. Yang kedua, tadi bahwa ternyata apa yang dikenakannya adalah ketopong tembaga. Kita udah tahu itu pikiran jahat. Pikiran keangkuhan yang dibangun untuk menentang pengenalan akan Allah. Hikmat dunia yang nampaknya membuat dia bisa hebat. Kau lihat itu hebat loh. Dia pendekar. Dia pentolan Filistin. Dia orang yang dibangga-banggakan Filistin. Dia jagoannya Filistin. Tapi ternyata saudara yang dikasih oleh Tuhan. Manusia kau boleh dibangga-banggain dunia ini. Karena jabatanmu. Kau boleh dipuja-puja dunia ini. Karena uangmu. Karena pintarmu. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kalau ternyata kau nggak kenal Tuhan dengan benar. Kau manusia terkutuk. Itulah kau lihat. Dibanggain di Filistin. Dipuja-puji. Jadi figur yang disegani. Dihormati. Pahlawan. Tapi terkutuk. Betul nggak? Karena ternyata apa? Ketopongnya tembaga. Sementara tembaga tadi kita udah belajar. Penghukuman, kutuk penghukuman. Jadi apalah gunanya kau dipuja-puji. Kalau udah main film, membintangi 100 film di layar lebar contohnya. Nah udah gitu aja, manusia terkutuk kalau gak ada Tuhan. Terus udah miskin gak ada Tuhan lagi. Manusia terkutuk tuk. Itulah dia, haleluya. Haleluya. Yang kedua, baju jira bersisik dari tembaga. Kan gitu kan tadi ya. Dan ia memakai baju jira yang bersisik. Berat baju jira itu 5.000 sikal tembaga. Jadi baju jira bersisik dari tembaga. Ini berbicara apa? Kekuatan yang tak tertembus. Kekuatan yang sangat kokoh, benteng hidup. Yang sangat kokoh untuk melindungi dirinya. Wow.
Oh, tunggu. Ini ada ceritanya ini. Tadi saya dibisikin dari multimedia. Pak, kita buat muka Juan di buaya ini ya katanya. Lah kenapa saya bilang jangan. Tadi kami pelayanan dari sekolahnya Juan waktu SMA itu ya. Waktu SMA. Lalu anak-anak ini, tim Joel, nanya ke gurunya. Bu, kan semua kenal si Juan kan? Karena mantan sekolahnya kan. Bu, waktu si Juan SMA di sini kayak mana bu? Playboy katanya. Nah, playboy itu biasanya digambarkan bagaikan buaya. Banyak kali pacarnya katanya. Ada si Lili, ada si Lulu, ada si Lala, ada si Lele. Iya. Pokoknya itulah katanya. Itu gurunya ngomong. Jadi ketawa-ketawa katanya mereka semua. Tapi ini manusia lama. Sekarang yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Kau sini dulu bentar. Sini. Sini cepat. Sini. Buat foto ini di kamera. Di ini. Oke. Bandingkan itu. Itu ada buayanya ini lihat. Keren biasa. Tunggu belum? Oke. Diberkatin aku. Haleluya. Ya, ini anak jalanan dulu saudara. Anak geng motor. Dia cerita ke saya. Dia itu termasuk pengaman security-nya para cewek-cewek cantik di Kota Medan ini. Ya, dia bilang, jadi kalau ada wanita-wanita dikerjain laki-laki, dibohongin, gak dibayar, nanti datang ke kami. Bang, gak dibayar aku katanya. Siapa yang gak bayar itu? Oh, digebukin orang itulah katanya. Haleluya. Jadi kasih setoran lah sama dia. Ya itu masa lalu. Gak apa-apa. Sama, gak apa sih yang perlu kita tutupi dalam hidup ini? Aduh Pak, malu kalian. Malu apaan? Kalau kau masih malu dengan masa lalumu itu berarti kau belum dipulihkan. Coba lihat itu. Perempuan Samaria itu yang berjunta itu. Terang-terangan dia bilang, aku udah jumpa Mesias. Dia memberitahukan kepadaku semua yang kulakukan. Tepat tak ada yang meleset. Dialah Mesias, makanya Samaria datang. Makanya kalau kita mau melihat banyak orang diselamatkan, jangan pernah tutupi busukmu di masa lalu. Supaya mereka bisa melihat perubahan itu. Bagaimana mereka mau bisa melihat lain dulu, lain sekarang, kini ku hidup dalam Tuhan. Hello. Haleluya. Jadi baju jira bersisik dari tembaga itu bicara tentang benteng kekuatan yang tak tertembus. Ya, coba dibaca ya. Dapatkah engkau menarik buaya dengan kail? Ya, dapatkah kau menarik buaya dengan kail? Atau mengimpit lidahnya dengan tali? Bisa nggak kau impit lidahnya dengan tali? Mana bisa, saudara. Haleluya. Ya, lanjut lagi terus. Dapatkah engkau mengenakan tali rotan pada hidungnya? Ya. Dapatkah kau mengenakan tali rotan pada hidungnya terus? Mencocok rahangnya dengan kaitan? Ayub 41 ayat keempat. Siapakah dapat menyingkapkan pakaian luarnya? Siapakah yang dapat menyingkapkan pakaian luarnya terus? Baju jirahnya yang berlapis dua, siapakah dapat menembusnya? Jadi ini bicara benteng perlindungan yang tak tertembus. Begitu kuat kayak buaya tadi. Sampai dikatakan oleh Tuhan, bisa enggak dia kau pancing, kau tarik, ya pakai tali kail, mengimpitnya dengan tali, lalu kayak nangkap ikan, bisa? Nggak mungkin karena kekuatannya. Haleluya. Ya ini bicara tentang gambaran kekuatan yang kau peroleh dari dunia ini, yang membuatmu serasa aman banget gitu loh. Berapa banyak orang merasa aman dengan apa yang mereka peroleh dari dunia ini. Ini Goliat. Itu ciri-ciri dari apa? Goliat. Jangan merasa aman dengan apa yang ada padamu yang berasal dari dunia ini. Karena walaupun ternyata Goliat memiliki baju jira bersisik dari tembaga, mati juga di tangan Daud. Betul nggak saudara? Karena ternyata, makanya apa kata Goliat kepada Daud waktu Daud datang dengan kesederhanaannya. Apa kata Goliat? Anjingkah aku
sehingga engkau mendatangi aku dengan tongkat. Cuma tongkat gembala. Sama umban. Ketapel lah istilahnya. Haleluya. Ya, jadi hikmat Allah. Walaupun direndahkan oleh hikmat dunia. Tapi ternyata hikmat Allah yang sangat sederhana. Mampu membuat hikmat dunia kayak anjing. Lah, orang Goliat yang bilang, anjing kah aku? Kan Goliat yang bernubuat tentang dirinya. Siapa yang dapat menyingkapkan pakaian luarnya? Ayub pasal 41. Baju jirahnya yang berlapis apa? 2. Terus ayat yang 6. Punggungnya adalah perisai-perisai yang bersusun. Ya, punggungnya adalah perisai-perisai apa? Yang bersusun. Terus? Terlekat rapat seperti meterai. Iya, melekat rapat seperti apa? Meterai. Terus lanjut lagi ayat 7. Rapat hubungannya yang satu dengan yang lain. Iya, rapat hubungannya satu dengan yang lain. Sehingga angin tidak dapat masuk. Jadi apalagi senjata, peluru, panah. Jangankan panah bisa tembus baju jirahnya, angin pun tak masuk. Haleluya. Nangkap sana di sini nih. Nah, ini berbicara apa saudara? Ini bicara tentang kekuatan mamon. Ya, kekuatan kekayaan yang membuat dia termasuk juga kekuatan posisi. Mungkin jadi orang hebat, jadi pejabat, jadi jenderal, jadi pengusaha yang dekat dengan para penguasa. Sehingga kalau kita mau nyentuh dia, makanya ada istilah kan, hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Iya kan? Tajam ke minoritas, tumpul ke mayoritas kan gitu. Ya begitu. Kalau orang minoritas punya ibadah nggak ada izinnya, bakar. Kalau mayoritas, walaupun di tanah negara, mau dibangun di tempat yang lebih bagus, nggak boleh. Mati pun siap membela katanya. Haleluya. Tapi kembali lagi saudaraku, ternyata itu adalah roh apa? Goliat. Jadi kelihatannya secara lahiriah hebat. Tapi tunggu dulu saudara. Amsal 11 ayat 28. Baju jirah bersisik itu gambaran daripada kekuatan mamon. Termasuk juga kuasa, posisi, jabatan, pangkat. Semualah itu. Haleluya. Ya, coba lihat ayat yang ke-28. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh. Ya. Kau mempercayakan dirimu kepada kekayaanmu? Mempercayakan dirimu kepada pangkatmu? Mempercayakan dirimu kepada kehebatanmu, kepada hartamu? Mempercayakan dirimu karena posisimu, jabatanmu? Akan apa kata firman? Jatuh. Goliat jatuh nggak? Goliat jatuh nggak? Dan jatuhnya dengan umban sederhana. Dari orang sederhana. Yang masih kemerah-merahan. Haleluya. Ya terus? Tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Iya, orang benar akan terus bertumbuh. Seperti daun muda, sama kayak Daud. Terus bertumbuh. Walaupun masih kemerah-merahan. Dia mendatangi Goliat waktu itu. Ya, tapi terus bertumbuh. Dan menjadi besar. Dan kerajaannya dikenang sampai sekarang. Makanya bendera Israel itu disebut bintang Daud. Haleluya. Ya, bukan bintang Musa. Enggak lambang Musa bendera Israel. Walaupun Musa yang membawa Israel keluar dari Mesir. Dengan berbagai mujizat. Betul enggak? Bukan lambang Salomo. Walaupun Salomo adalah raja paling berhikmat. Dari yang pernah ada di kolong langit ini. Yang lahir dari perempuan. Haleluya. Tapi dikatakan apa? Bintang Daud. Keren itu. Ada haleluya. Jadi baju jirah bersisik juga berbicara tentang ya kekuatan senjata, kekuatan perang, teknologi yang canggih. Wow. Mazmur 20 ayat 8 dan 9. Ya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Terus? Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah Amin. kita. Jadi Goliat tampil dengan baju jirah bersisiknya yang dari tembaga itu. Dia merasa pede. Dia merasa paling aman. Karena apa? Andai kata pun dia dipanah, gak akan masuk, gak tembus. Karena apa? Angin aja gak bisa.
Jadi dengan kata lain, dia memakai rompi anti peluru. Kalau istilah sekarang. Coba bayangkan kalau orang perang pakai rompi anti peluru. Kemarin itu waktu Trump mau ditembak baru-baru ini yang hari Minggu. Ternyata itu yang nembak. Sempat menembak salah satu pengawal presiden. Pas pampresnya. Tapi kena di rompi anti peluru. Dibawa ke rumah sakit tapi tidak mengalami luka serius. Karena apa? Rompinya anti aman. Haleluya. Goliat juga merasa aman dengan itu. Tapi ternyata apa? Tumbang di tangan Daud. Boleh gak kita pakai yang begitu? Bukan berarti gak boleh. Tapi tetap andalin Tuhan. Haleluya. Bukan karena itu keselamatan kita. Boleh gak anak Tuhan menduduki posisi yang paling hebat? Boleh gak anak Tuhan jenderal bintang 4? Jangankan bintang 4, kalau bisa bintang 7. Haleluya. Boleh gak jadi konglomerat? Boleh. Boleh gak jadi presiden? Boleh banget. Jadi gubernur boleh gak? Boleh banget. Kita doakan segera. Haleluya. Tapi ingat. Jangan sampai kita buat itu tameng. Seolah-olah itulah perlindungan terkuat yang kita miliki dalam hidup ini. Tetap Tuhan. Boleh gak anak Tuhan kaya raya? Saya berdoa biar seluruh jemaat Zaitun kaya raya semua. Tapi ingat. Itu tidak boleh menjadi kebanggaan kita. Yang membuat kita merasa aman dengan itu. Kita kalaupun punya itu semua. Rasa aman kita bukan dengan apa yang kita punya. Tapi apa yang kita percaya itulah Tuhan. Katakan haleluya. Amin saudaraku. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh. Tetapi kita bangun berdiri dan apa? Tetap tegak. Keren kan anak Tuhan itu? Yang ketiga. Apa tadi pakaian Goliat? Penutup kaki dari apa? Dari tembaga. Penutup kaki dari tembaga itu ayat yang ke-6. Dia memakai penutup kaki dari tembaga. Dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Ini masih yang ketiga. Dia memakai penutup kaki dari apa? Dari tembaga. Nah, penutup kaki dari tembaga itu berbicara tentang kaki tembaga adalah kaki yang cepat menumpahkan darah. Dan gambaran dari hidup orang yang tidak punya damai. Dan tak mau berdamai. Dan tidak punya rasa takut akan Allah. Ada yang ribut, cepat kali dia dari situ. Pokoknya ada yang rusuh-rusuh, itulah hobinya. Kalau ada kira-kira yang ini, wah itu dia. Roma 3:15 sampai 18. Ya. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Cepat itu. Itu kaki tembaga. Kalau ada yang mau diomongin, mana. Itu dia. Udah kayak mana rupanya. Biar kita selesaikan. Dulu ada gitu jemaat. Soeharto aja bisa lengser, apalagi Pak Gem katanya. Iya benar loh saudara. Serius, benar. Ini kisah nyata mama papa. Iya, kita lengserkan katanya. Ya saya bilang, ya lengserkanlah saya bilang. Itu alasannya. Soeharto aja bisa lengser. Apalagi coba dia katanya. Terlalu sombong. Terakhir dia yang lengser. Haleluya. Kaki mereka cepat untuk apa? Terus ayat 16. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Ya, jadi coba mereka itu melakukan hal-hal yang meruntuhkan, hal-hal yang membinasakan. Itulah jejaknya. Istilahnya ini track recordnya gitulah. Perjalanannya pokoknya segala apa yang runtuh, apa yang hancur, mana yang mati dibunuh. Itulah jejak hidupnya. Keruntuhan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Jadi kalau kita mau tahu melatar belakangnya, masa lalunya, jalan-jalan yang dilaluinya. Banyak yang runtuh dibuatnya, termasuk nyawa orang runtuh. Termasuk kebinasaan. Itulah semua cerita perjalanan langkah hidupnya. Ini yang disebut dengan penutup kaki dari tembaga. Terus 17. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Nggak ada jalan damai, pokoknya perang. Kutuk. Dan lucunya lagi, udah maunya perang. Keruntuhan kebinasaan itulah track recordnya. Merasa pula mereka melakukannya itu semua bagi Tuhan.
Dan dengan begitu, mereka yakin pula melakukan itu jalan masuk surga. Haleluya. Ayat 18 ya. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Gak ada takut Tuhan. Gak pernah ini masuk ke gang damai, jalan damai, gak ada. Tetapi mana jalan penumpahan darah? Mana gang binasa? Haleluya. Gang keruntuhan. Nah, itulah jejak-jejaknya orang ini. Ayo perhatikan jejak hidupmu. Selama 4 bulan terakhir ini setelah 2026. Bagaimana dengan jejak langkahmu? Apa yang kau tinggalkan di jalan yang kau lalui? Keruntuhan? Kebinasaan? Atau melukai orang? Penumpahan darah? Perkelahian? Tak ada damai. Shalom. Dan rasa takut akan Allah tidak ada pada orang itu. Roh Goliat. Orang kayak gini, jangan kaget. Kalau di atasnya langit tembaga, di bawahnya tanah besi. Jangan kaget kalau beban hidupnya berat sekali. Karena apa? Baju jirahnya saja 60 kilo. Ya kan? Haleluya. Tombaknya 7 kilo. Udah 67. Ketepungnya katakan 2-3 kilo. Kan gitu ya. Sepatunya. Apalagi? Celananya. Makanya hitung-hitung semua sama orangnya. Makanya berat kali pikul Goliat ini. Makanya kalau ada orang masih ada Goliatnya. Makanya berat kali beban hidupnya jadi bungkuk dia. Haleluya. Ada haleluya. Nah kaki tembaga itu berbicara tentang jalan gelap yang membuat orang tidak tahu apa yang membuat mereka jatuh. Banyak orang udah jatuh tapi mereka nggak tahu penyebabnya apa. Nggak tahu penyebabnya apa yang membuat mereka miskin, melarat, menderita. Apa yang membuat mereka akhirnya jadi ada di titik terendah. Dia nggak tahu. Malah saya bilang tadi saudara. Sudah tenggelam bagaikan Petrus. Waktu berjalan di atas air. Malah nyanyinya saya mau iring Yesus. Walaupun aku susah menderita dalam dunia. Saya mau iring Yesus. Susah. Kalau orang Israel di padang gurun nyanyi. Saya mau iring cocok. Karena jalannya Tuhan yang tuntun. Betul nggak? Karena walaupun Tuhan yang tuntun ternyata padang gurun. Ada ular beludak, kalajengking, tanah gersang. Iya kan? Nggak ada air, nggak ada kehidupan. Dan kalaupun mereka di sana susah hidupnya. Benar. Cocok lagunya. Walaupun meskipun aku susah menderita dalam dunia. Tapi itu semua di jalan Tuhan. Haleluya. Salam saudara. Tapi kalau sampai kau tenggelam karena terlalu khawatir dalam hidup ini. Karena roh Goliat terlalu berat beban hidupmu. Lalu kau nyanyikan pula. Meskipun saya susah menderita dalam dunia. Itu namanya kau sedang melangkah dengan kaki tembaga. Amsal 4:19. Ya. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Nah, jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Terus? Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Mereka nggak tahu. Kalau saudara nggak tahu apa yang membuatmu tersandung, maka kalau kau jalan lagi, kemungkinan kau akan tersandung lagi dengan kasus yang sama. Karena kau nggak tahu apa yang membuatmu tersandung. Sebab apa? Jalanmu itu gelap. Artinya apa? Kakimu, tadi dikatakan apa? Penutup kakimu dari tembaga. Atau sepatumu dari tembaga. Haleluya. Kalau sepatu dari tembaga nggak mungkin 3 kilo ini. Makanya saya bilang tadi kalau dari tembaga bahannya. Berat dong. Amin saudara. Dari karet aja bahan sepatu kita. Padat. Itu bisa 2 kilo satu. Dan itu udah dipakai gitu. Ada kan sepatu yang ringan. Tapi ada juga sepatu yang berat kan. Sepatu yang berat itu gak ada besinya itu. Ini tembaga. Bisa kebayang gak kalau sepatu dari tembaga? Kira-kira berapa itu timbangannya? Berat saudara. Ya, dan ternyata itu bicara tentang apa? Jalan gelap. Sehingga mereka tak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Jadi orang ini gak akan pernah bisa menyadari keadaannya. Selalu jadi playing victim. Selalu merasa korban. Padahal dia yang mengorbankan. Orang kalau gak pernah sadar.
Kalau dia jatuh karena apa? Bagaimana dia mau berubah? Dan itu roh Goliat karena mengenakan penutup kaki dari tembaga. Sepatu tembaga. Kalau sepatu dari kaca, bagus. Haleluya. Bulan madu ke Bali, iya kan? Iya, baru sepatu dari kaca. Nah, itu mempelai. Jadi jangan terlalu tegang kali. Karena kadang-kadang kalau udah sangat tegang kali, tegang gini, lama-lama dia bisa. Haleluya. Jadi jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka apa? Ayat 20, ya. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Aha. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Terus 21. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Jangan menjauh terus. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Ayat 22. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Ya. Dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Amin. Saya berdoa, biar sepatu Goliat ini jangan ada yang kita pakai lagi. Haleluya. Termasuk baju zirasi Goliat jangan pakai lagi. Terlalu berat. Kalau saudara merasa aman, tapi rasa amanmu bukan Tuhan. Saudara merasa aman hanya karena punya keluarga yang bisa jadi tulang punggung, bisa jadi andalanmu. Itu baju zirah sisik. Iya kan? Baju zirah bersisik dari tembaga. Kau merasa aman karena apa? Masih bisa ditolong oleh kiri kananmu. Baju zirah bersisik dari tembaga. Miliki rasa aman karena dekat sama Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Tadi kami sampai pembacaan Alkitab sebagai jadwal harian ya. Kisah Gideon. Ketika orang Midian menguasai Israel, muncullah Gideon sebagai pahlawan yang akan membebaskan orang Israel. Musuhnya Midian itu punya pasukan banyak sekali. Dan Gideon ketakutan ketika Tuhan pilih untuk melawan orang Midian. Terus Gideon bilang gini, aku ini orang kecil dari kaumku. Kaumku juga orang kecil. Bagaimana kami bisa melawan sementara musuh begitu kuat? Tahu gak jawab Tuhan apa? Aku yang menyertaimu. Jadi kalaupun saudara secara manusia, secara dunia gak ada yang saudara bisa andalkan. Yang penting di hidupmu ada Tuhan yang menyertai. Itulah harusnya yang membuat kita punya rasa aman. Makanya belajar dulu kalau lagi keadaan lagi hidup ini. Di titik terendah katakan. Belajarlah mengandalkan Tuhan. Makanya selalu saya bilang. Kalau engkau lagi sedang susah. Kalau engkau lagi sedang saat miskin. Tak bisa kau beri hatimu ke Tuhan. Gak manusia lagi kau. Karena saat miskin aja kau gak bisa bertobat. Bagaimana kalau kau kaya sikit? Gak usah kaya raya. Kaya sikit aja kau bisa jadi monster. Bahkan lebih setan dari setan. Karena miskin aja kau gak bisa memberi hatimu ke Tuhan. Kau udah susah aja kau gak bisa melekat ke Tuhan. Yang susah masuk surga itu orang kaya bukan orang miskin. Tapi kalau udah miskin pun kau gak bisa datang ke Tuhan dengan rendah hati. Jangan-jangan sepatumu dari tembaga. Kau masih pakai tutup kaki Goliat.
Karena apa? Jalannya jalan kegelapan. Bahkan mereka tersandung. Mereka nggak tahu apa yang jadi penyebabnya. Maaf. Nah, saya ini banyak melayani orang miskin. Saya melihat. Bukan Tuhan nggak mau berkati mereka. Tapi karena mereka nggak bisa memberi hatinya ke Tuhan. Kalau orang kaya tidak memberi hatinya ke Tuhan, ya wajar. Dia punya perisai bersisik. Baju jirah bersisik. Seperti baju jirah dari si buaya darat tadi, saudara. Kalau orang kaya sombong, wajar. Dan mereka nggak memberi hidupnya ke Tuhan. Itu pun Tuhan bilang apa? Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya. Nah yang ngeri, udah miskin bodoh. Tinggal di gubuk reot. Itu pun kontrakannya nggak bisa dibayar. Makan pun terancam. Tapi nggak bisa bertobat. Saya kadang-kadang sakit. Sakit hatiku nengok yang begitu. Padahal, kalau bertobat, segera dipulihkan. Tengoklah anak yang hilang. Udah miskin kali kan? Hancur kali kan hidupnya? Rusak kali kan? Parah kali kan? Apalagi rontok kali kan? Menderita kali kan? Lengkap semua kan? Ada lagi yang sisa? Yang belum? Tapi dia berkata dalam hatinya, untuk apa aku mati kelaparan di sini? Aku akan kembali ke rumah bapakku. Di rumah bapakku ada banyak makanan berlimpah-limpah. Oke. Aku nggak mau lagi. Kalaupun aku nggak dianggap jadi anak, nggak apa-apa. Hamba pun udah syukur. Lalu dia bilang apa? Bapak, nggak perlu aku diakui lagi sebagai anak. Jadikanlah aku hamba upahan. Tapi terimalah aku. Rendah hati loh. Apakah bapaknya bilang, oh oke. Karena kau habiskan harta. Jadi maaf ya. Sudah tidak ada lagi namamu di ahli waris. Karena sudah kunotariskan di notaris paling tersohor di negeri ini. Karena kau sudah menghabiskan harta setengah. Yang kuberikan itu entah kemana kau buat. Memang kau dasar anak kurang ajar. Terkutuklah kau selama-lamanya jadi babu di rumah ini. Enggak. Apa kata ayahnya? Dari jauh dia peluk lo. Kalau betul hatimu bertobat. Dari jauh kau akan dikejar Tuhan lo. Kau akan dipeluknya. Tak peduli kau bau babi. Kau akan dipeluknya. Segera pakaianmu akan diganti dengan jubah terbaik. Sepatumu akan diganti. Kau akan diberi cincin dan dibuat pesta khusus untukmu. Dan bapak gak peduli kalau sampai si anak sulung cemburu gara-gara kau. Bagi bapak gak ada masalah kalau si anak sulung pun murtad urusannya. Tapi anakku yang sudah rusak ini kembali lagi akan kurangkul. Bapaknya tahu gak? Kalau anak yang sulung itu nanti bisa sakit hati. Ini kan gambaran, kiasan. Tahu, Bapak di sorga tahu. Kalau ada orang bisa cemburu lihat hidup yang dipulihkan. Dan kalau dia cemburu akhirnya masuk neraka. Tuhan bilang, ya urusan dia. Tapi kau yang kembali akan kembali dirangkul sama Tuhan. Makanya kalau sampai kau gak bisa dirangkul. Ada apa denganmu? Kenapa kau betah di kandang babi itu? Kenapa kau gak segera kembali bangkit? Maka bangkitlah anak itu. Dan kembali ke rumah bapaknya. Kalau kau kembali, gak ada cerita yang gak dipulihkan. Ada haleluya. Gak peduli kau separah apa, serusak apa, sehancur apa, sejorok apa, sebrutal apa, sebejat apa, balik diterima Tuhan. Haleluya. Makanya kalau sampai bertahun-tahun kau gak bisa dipulihkan. Kenapa sih betah banget di kandang babi? Kok senang sih tinggal sama babi? Senang banget melarat dengan para babi-babi itu. Kan dia apa babi pun gak dikasih. Anggap sampai di sini. Kadang-kadang saya ini jadi dibilang pendeta kasar. Padahal Alkitab bilang begitu. Ayo bertobatlah dari kebabianmu. Nah ini pendeta akhir zaman, terserahlah. Mau gak aman aku pulang, terserahlah. Aku serahkan hidupku kepada Tuhan. Bagiku hidup adalah Kristus, mati keuntungan. Haleluya. Haleluya. Amin saudara. Ini baru ngomong boleh dibilang kasar kalau menurut dunia ya. Tapi karena Alkitab yang bilang. Haleluya. Haleluya. Jadi waspada dengan penutup kaki dari itu roh Goliat.